maaf sebagian peran di kontrak itu namanya mereka sudah taken for granted, sudah mereka nggak akan lihat itu kontrak sambil merem aja tanda tangannya seperti itu. Jadi mohon dipahami 4 poin ini secara praktikal ya. Kemudian rules-nya apa sih di kontrak manajemen di construction project? Kita tahu ya, project manager, kita tahu site manager, kita tahu project administrator, kita tahu mungkin let's say mungkin construction manager atau construction superintendent seperti itu ya. Nah, memang kontrak manajemen ini atau kontrak manager ini memang awalnya kalau kita lihat di Indonesia itu industrinya banyak di oil and gas, mining, dan di awalnya ya di petrochemical. Nah, sekarang di beberapa 1 dekade terakhir saya lihat di BUMN karya itu sudah punya departemen kontrak manajemen sendiri ya. Jadi mereka mengembangkan kompetensi tentang manajemen kontrak ya, tentang commercial awareness, kontrak awareness. Itu mereka mengembangkan tim ya. Jadi ini saya contohkan ya, suatu proyek internasional ya, international project itu fungsi dari kontrak manajemen itu dia sejajar construction manager, dia sejajar dengan HSE manager, dengan QAQC manager, dengan project controls manager, dan dengan technical managers. Nah, kendalanya di sini di Indonesia biasanya yang dedicated atau yang khusus ya, di-assign atau dikhususkan untuk manajer kontrak itu untuk ya kalau kita bilang di industri konstruksi itu belum terlalu lama sebetulnya ya, masih relatif baru ya. Mohon maaf, jadi saya sampaikan, jadi kontrak manager atau kontrak admin biasanya di industri oil and gas ataupun di industri petrochemical atau mining atau industri berat lainnya, heavy industrial ya, yang banyak equipment, yang banyak teknologi, advance teknologi di sana. Nah, momentumnya sekarang ya adalah sudah cukup banyak, jadi dari beberapa state owned ataupun BUMN kontraktor ya, karya-karya itu ya, Waskita Karya, Makarya, Wijaya Karya, dan yang lain-lain itu mengembangkan divisi kontrak manajemennya sendiri. Nah, itu fungsinya karena mereka yaitu tadi, mohon maaf ya, praktek yang tidak bagus, mereka kena masalah, mereka tahu tentang awareness dari fungsi dari kontrak itu sangat penting, mereka sudah terlanjur dispute, mereka sudah masuk arbitrase, mungkin ada beberapa masuk ke pengadilan, mereka udah lost proyeknya, dan proyeknya sendiri itu masih belum close, belum nutup ya, jadi karena masih berkasus seperti itu banyak sekali. Nah, dengan lesson learn itu, pembelajaran itu, mereka barulah si industri, kalau kita berbicara industri konstruksi, beberapa kontraktor ini mengembangkan kompetensi tentang departemen kontrak manajemen ya di perusahaannya seperti itu. Nah, ini kita sedikit ya, karena kita berada di wilayah yurisdiksi Indonesia ya, Republik Indonesia. Jadi acuan apa sih sebetulnya yang dibuat yang harus di refer ya ketika kita membuat ataupun menyusun kontrak konstruksi, dan apa tipe-tipenya seperti itu. Ya, ini saya ambil dari Perpres terbaru ya, 16 tahun 2018 pasal 27, ini turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 2017. Jadi yang terakhir, jadi mungkin kalau rekan-rekan sudah pernah lihat Perpres yang sebelumnya atau Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sebelum 2017 itu mungkin agak banyak, dan sekarang yang paling baru ini sekarang digabungkan seperti ini ya. Jadi mungkin saya rasa rekan-rekan teknik itu sudah paham ya sedikit tentang ini, tentang kontrak lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, kontrak terima jadi atau turnkey, kontrak payung, dan kontrak waktu penugasan. Jadi sedikit saya bahas ya, jadi kontrak lamsam ya, kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Semua risiko ditanggung penyedia barang dan jasa berbasis pada keluaran output base, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dengan pekerjaan sipil ya atau konstruksi, itu mungkin tergantung nature-nya sekali lagi ya, apakah pekerjaan bangunan gedung atau pekerjaan jembatan atau pekerjaan infrastruktur yang lainnya. Tapi tergantung nature-nya ya. Jadi kalau memang skop atau lingkup kerjanya memang sudah bisa didefinisikan secara lengkap di awal, itu memang dari segi resikonya biasanya owner meminta untuk kontraknya dibuat lamsam ya. Walaupun sekali lagi mungkin banyak pemahaman yang kurang tepat bahwasanya kontrak lamsam itu tetap ini ya. Jadi ini saya cuplik langsung ya, saya citit langsung dari Undang Perpunya bahwa kontrak
dengan harga yang pasti dan tetap. Jadi seolah-olah harganya ataupun seolah-olah kontrak lamsam itu tidak bisa berubah. Ya, padahal kelamsaman dari suatu kontrak lamsam itu adalah terbatas dari spesifikasi dan gambar ataupun dokumen teknis terkait. Kalau dokumennya itu memang referensinya itu memang berubah dan itu karena keinginan owner, itu memang dimungkinkan untuk variasi atau pertimbangan tambah. Nah, kemudian yang kedua ini yang paling sering ya, kontrak harga satuan ya. Jadi kontrak dengan harga satuan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu yang ditetapkan ya. Jadi volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama dan nilai akhir kontrak ditentukan setelah seluruh pekerjaan selesai. Jadi mungkin ini yang cukup sering ditemui terutama untuk pekerjaan yang bersifat seperti pekerjaan jalan raya gitu ya. Dan memang yang secara volumenya tidak bisa diukur ataupun ditentukan ya dari awal begitu. Jadi nanti volume aktual terpasang itu nanti yang akan dibayarkan. Saya rasa rekan-rekan sudah cukup familiar dengan kontrak harga satuan. Kemudian ada juga kontrak ini, mohon maaf ini, jadi judulnya agak keliru ini ya. Jadi ini kontrak gabungan sebetulnya ya. Ya, jadi bukan kontrak harga satuan, tapi ini kontrak gabungan, adalah gabungan lamsam dan harga satuan. Dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Porsi lamsam dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat tetap terukur volumenya, dan porsi harga satuan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat tidak tetap atau tidak terukur. Jadi mungkin dalam prakteknya, ini mohon maaf ini salah title, nanti mungkin saya revisi. Ini yang dimaksud 4.3 adalah kontrak gabungan ya. Ini cukup sering ataupun cukup banyak ditemui saat ini di beberapa kontrak pemerintah ataupun BUMN, di mana nature ataupun sifat dari proyeknya itu memang berbeda-beda ya. Jadi let's say kita bilang kita coba mungkin yang konstruksi yang agak sedikit berat atau terintegrasi, let's say misalnya seperti pembangkit listrik, itu ada beberapa porsi yang equipment ataupun porsi porsi pekerjaan mekanikal atau elektrikalnya itu yang besar-besar itu dilamsamkan, sedangkan misalnya untuk pekerjaan sipilnya itu dibuat unit price ya. Jadi ada kombinasi gabungan karena yang pekerjaan sipilnya sendiri itu secara nature tidak bisa diperkirakan di awal. Misalnya di situ ada piling, ada pekerjaan piling dan pekerjaan lain-lain yang tidak bisa ditentukan di awal. Jadi ini kontrak gabungan adalah gabungan antara harga satuan dan lamsam. Kemudian kontrak payung ini lebih ke bersifat pembelian ya, kontrak untuk purchasing ya. Jadi yang diikat sekali lagi adalah harga satuannya, sama seperti prinsipnya seperti harga satuan, tapi volumenya tidak bisa ditentukan pada saat tanda tangan kontrak. Jadi yang diikat hanya harga satuan di sini. Kemudian kontrak waktu penugasan lebih ke konsultasi ya, kontrak kerja konsultasi. Untuk konsultan itu biasanya dibatasi oleh waktu ya, atau man atau man base ya, man base atau man days gitu ya untuk konsultan. Nah, risk profile dari construction contract itu seperti apa ya? Jadi kita sudah tahu dari Permen PUPR tadi 2018. Nah, sebetulnya yang disukai seperti apa sih gitu ya dari baik perspektif dari owner maupun dari kontraktor ya. Jadi masing-masing jenis kontrak itu mempunyai risk profile atau risiko yang tersendiri ya, yang berbeda-beda. Jadi di sini di satu grafik sederhana dijelaskan bahwasanya untuk risk profile-nya untuk fixed price atau lamsam itu sangat berisiko oleh kontraktor. Jadi saya tadi sebutkan bahwasanya lamsam itu orang tidak sederhana menyatakan lamsam atau lot ya, karena kita tidak tahu lot atau lamsam di dalamnya itu termaktub atau terkandung apa saja di situ. Dan itu sumber dispute-nya lamsam seperti itu, lingkup kerja ataupun scope of work. Jadi kita hanya mengandalkan lamsam lot, tapi ternyata si kontraktor beranggapan bahwa itu sebetulnya lingkup kerja yang dimaksud itu tidak demikian ya, tidak termasuk item, misalnya ada item A, B, C, D, E, tapi ternyata perspektif dari ownernya adalah pekerjaan kontraktor, kamu harus sampai E, ternyata kontraktor bilang sampai D. Itu karena pernyataan ataupun dokumen kontrak lamsam dalam lingkup kerja yang tidak sempurna ataupun tidak lengkap. Itu sumber permasalahannya di situ. Nah, sedangkan kalau dibalik gitu ya, resikonya untuk owner itu lebih ke
unit price dan cost plus ya, ataupun time material, jadi reimbursement gitu ya. Jadi nanti tidak terkontrol karena dari owner apapun, sebetulnya apapun industrinya ya, untuk industri yang berbasis proyek tidak hanya konstruksi, itu sebetulnya owner memang lebih safe dalam tanda kutip untuk lamsam ya. Jadi dia merasa bahwa secara finansial atau secara funding sendiri, mereka itu melihat bahwa proyek lamsam itu lebih terukur ya. Walaupun nanti akan bedah bahwasanya lamsam itu tidak selamanya aman buat owner ya. Ketika lingkup kerja ataupun dokumennya tidak lengkap ataupun secara pendefinisian scope of work maupun BOQ-nya tidak lengkap ataupun tidak tepat. Itu nanti kita bahas. Nah, ini mohon maaf kalau agak menyinggung di kuliah hukum ya. Jadi kalau rekan-rekan yang memang belum rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah bersentuhan langsung dengan kontrak konstruksi, kontrak PUPR, kontrak swasta atau yang lain, itu memang dilihat dari terminologinya adalah ini sebetulnya miliknya orang hukum gitu ya, seperti itu. Tapi jangan salah, jadi orang hukum pun juga, saya sendiri juga beberapa kali melakukan jasa konsultasi. Klien saya itu bahkan konsultan hukum ya, ataupun kantor pengacara, yang mereka sekali lagi tadi di awal saya bilang mereka itu paham ya. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan rekan-rekan dari Fakultas Hukum ya. Saya sangat respect, cuman dalam kasusnya konstruksi atau proyek industri berbasis proyek gitu, itu mereka secara bisnis proses mereka nggak ngerti. Karena mereka bukan engineer ya. Jadi mereka sequencing-nya mereka nggak tahu, terus mereka secara terminologi teknisnya mereka nggak tahu ya. Terus kemudian mereka bagaimana untuk manage stakeholder teknis itu mereka nggak tahu ya, harus kemana seperti itu. Jadi kita sebagai pelaku konstruksi, whether kita site engineer kah ataupun site manager atau project manager, wajib paham ya. Even kita bukan kontrak admin, even kita bukan kontrak manager ya. Jadi walaupun kita tidak di posisi itu, tapi kita harus paham. Jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru gitu ya, ini kita masih bahas tentang undang-undang di Indonesia, itu ada must have clause ya. Jadi yang harus ada di suatu kontrak konstruksi itu apa saja. Jadi satu para pihak ya, yang menerangkan misalnya dari ownernya siapa, kontraktornya siapa, kemudian rumusan pekerjaan tadi yang saya bilang, lingkup pekerjaan, nanti kita akan lihat betapa pentingnya mendefinisikan lingkup pekerjaan yang tepat. Kemudian masa pertanggungan, waranti ya, biasa pemeliharaan, hak dan kewajiban para pihak, ini nanti akan mendefinisikan bahwa pihak tertentu itu apakah hubungan prestasi atau default, apakah bisa dikenakan LD atau denda, itu nanti dari hak dan kewajiban. Kemudian penggunaan tenaga kerja konstruksi, ya ini terkait sama lokal konten ya. Kemudian cara pembayaran, kemudian hubungan prestasi tadi yang terkait dengan hak dan kewajiban atau default, perselisihan atau dispute ya. Kita sekarang ada arbitrase, kita ada pengadilan, dan juga ada adjudikasi ya, ada dispute board gitu ya, dewan sengketa. Nah itu salah satu wadah untuk menyelesaikan perselisihan atau dispute. Kemudian pemutusan pekerjaan konstruksi ini juga penting ya. Jadi saya juga cukup sering ya untuk di kontraktor yang mid size ataupun kontraktor menengah ke bawah begitu ya, yang diputus semena-mena begitu ya. Bahkan ownernya pun nggak baca kontrak langsung putus semena-mena, dan itu konstruksi yang memang bersifat lokal ataupun yang nilai proyeknya atau risikonya tidak besar, ataupun pemerintah itu biasanya seperti itu, sangat sepihak begitu ya. Jadi kenapa pemutusan penting itu karena kita harus hitung semua ya, apa order ataupun material ataupun resource yang sudah kita deliver ke site gitu ya. Jadi pasal tentang pemutusan pekerjaan itu sangat penting. Kemudian keadaan memaksa atau force majeure ini sangat debatable sekarang di masa pandemi ya. Kemudian kegagalan bangunan, nah ini memang sekali lagi acuannya ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, bahwa memang harus ini agak unik ya. Jadi ini kegagalan bangunan sering dipermasalahkan ya, cukup unik karena ini kewajiban kontraktor itu sebetulnya per Undang-Undang Indonesia itu adalah kewajibannya itu masih 10 tahun setelah
serah terima kedua ya, atau setelah BAST 2 gitu ya, setelah FHO ya, kalau istilahnya orang di PU ataupun di apa namanya pemerintahan itu serah terima kedua itu masih bertanggung jawab selama 10 tahun. Nah, itu memang warisan dari apa namanya undang-undang dari Belanda dan masih di apa namanya terapkan sampai dengan saat ini. Kemudian perlindungan pekerja K3 ya, atau K2 keselamatan konstruksi ya. Keselamatan konstruksi atau K3 itu penting, harus ada di dalam suatu kontrak konstruksi. Kemudian perlindungan terhadap pihak ketiga, yaitu nanti bisa ke asuransi larinya, ataupun bisa ke indemnifikasi atau ganti rugi. Kemudian aspek lingkungan jelas ya, sekarang environmental friendly itu harus sedang digalakkan karena isunya sudah sampai kemana-mana gitu ya. Kemudian jaminan atas risiko kegagalan bangunan yang saya sebutkan di atas, dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Nah, ini juga untuk momentumnya, waktunya saat ini memang lagi apa namanya happening begitu ya, karena apa namanya penyelesaian sengketa konstruksi tidak harus melalui pengadilan, tidak harus melalui arbitrase yang mungkin cukup panjang dan makan biaya waktu. Jadi sekarang sudah ada mediasi, sekarang sudah ada adjudikasi, sekarang sudah ada dispute board atau dewan sengketa. Nah, kita sedikit setelah kita bedah ya, jadi secara overview tentang kontrak konstruksi di Indonesia yang dipersyaratkan undang-undang, ya karena kita sekarang berada di Indonesia dan proyek kita berada di lingkungan hukum, wilayah hukum Indonesia, kita harus patuh. Namun di sisi lain kita juga lihat best practice-nya ya di apa namanya di internasional maupun juga masih di wilayah Indonesia, namun apa namanya proyeknya itu dimiliki ya ataupun disponsori ataupun dibiayai oleh apa namanya perusahaan atau organisasi dari luar negeri atau dari foreign company. Itu biasanya mereka bukan tidak percaya, tapi mereka tidak apa namanya tidak memakai yang ini ya, undang jasa konstruksi. Jadi nanti di akhir nanti akan saya ada sedikit assignment tentang apa perbedaan kontrak di konstruksi di Indonesia dan kontrak internasional. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang sudah pernah mendengar ya, syukur kalau sudah pernah mendengar. Jadi sekarang itu kontrak konstruksi, tadi yang saya bilang biasanya di Jobstreet atau JobsDB ada requirement tentang kontrak manager atau kontrak engineer dengan requirement syarat pendidikannya adalah S1 teknik sipil, civil engineer atau mechanical engineer, electrical engineer, dan menguasai FIDIC contract ya, atau menguasai misalnya yang lebih spesifik lagi ENA contracts, atau lebih spesifik lagi NEC contract atau GCT contract. Jadi kontrak-kontrak internasional ini apa sih ya? Jadi kontrak internasional ini lebih apa namanya lebih mengatur secara detail dan katanya ya, dan memang saya juga praktisi itu secara kontraknya memang profil alok resikonya itu lebih berimbang. Jadi kenapa kok orang milih FIDIC ya misalnya atau NEC gitu ya, di suatu perusahaan proyeknya di Indonesia kok harus pakai kontrak FIDIC, kenapa kok harus pakai kontrak NEC ya, sekali lagi karena requirement dari atau persyaratan dari yang punya duit proyeknya ya, jadi dari proyek sponsornya atau dari proyek lendernya seperti itu. Karena dianggap kontrak-kontrak ini adalah yang fair and balance ya, seperti itu. Secara teks ataupun secara harafiahnya memang fair and balance, tapi nanti kita juga akan bedah bagaimana implementasinya ya dalam pelaksanaan kontraknya. Jadi tadi selain yang undang-undang jasa konstruksi, jadi rekan-rekan juga diharapkan juga memahami tentang apa namanya beberapa macam kontrak konstruksi internasional demikian. Nah, mungkin dari spesifik ya, ini kebetulan saya juga menulis ataupun tugas tesis saya itu di manajemen program manajemen konstruksi Atmajaya adalah tentang FIDIC kontrak yang red book ya. Jadi saya encourage teman-teman kalau yang berminat untuk menulis ataupun meneliti atau melakukan research di tugas akhir tentang FIDIC mungkin bisa hubungin saya. Saya sertakan kontak person saya di slide ini di paling akhir. Nanti untuk risetnya bagaimana, pada waktu saya kualitatif ya di Wijaya Karya. Jadi apa namanya tadi yang saya sampaikan bahwa requirement atau apa namanya permintaan dari pasar, dari demand tentang penguasaan kontrak FIDIC itu sangat besar saat ini karena beberapa proyek strategis nasional ya, mungkin rekan-rekan kalau lihat, mungkin kita lihat konstruksi yang secara infrastruktur ya, karena konstruksi sesuai undang-undang jasa konstruksi juga
bukan semata-mata bangunan gedung sebetulnya. Karena konstruksi juga meliputi infrastruktur juga, dan beberapa kontrak infrastruktur yang ada di Indonesia yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN ya, itu memakai kontrak FIDIK ya. Jadi misalnya rekan-rekan tahu yang di MRT ataupun kereta subway-nya kita bawah tanah ataupun LRT ataupun juga yang paling baru itu kereta cepat Jakarta-Bandung itu pakai FIDIK Silver. Kemudian MRT Jakarta itu gabungan, ada beberapa paket yang pakai proyek FIDIK Yellow dan FIDIK Silver atau FIDIK kuning dan FIDIK perak. Nah ini kalau rekan-rekan ada yang berminat ya, jadi teknik sipil bukan hanya bukan hanya terlibat harus langsung ke lapangan, harus mengawasi atau jadi waspang ataupun site manager, project manager, tapi secara di head office juga bisa mengembangkan dari sisi kontrak manajemen. Dan rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian ataupun research tentang ini, saya encourage dan saya support nanti. Jadi ini secara general itu FIDIK sudah mengeluarkan edisi terbaru ya 3 tahun yang lalu di Januari 2017 ya, second edition ya. Nah kemudian sedikit mungkin mohon maaf kalau misalnya ada yang belum familiar dengan kontrak FIDIK atau apa gitu ya, tapi yang jelas yang saya sampaikan sekarang requirement atau demand dari pasar, dari market tentang profesional kontrak manager atau kontrak engineer yang memahami kontrak FIDIK itu sangat besar untuk saat ini dan dihargai sangat layak, jauh lebih layak dari project manager. Saya bisa secara umum ya. Jadi memang sangat terbuka, dan kita view kita kalau kita memahami kontrak itu kita dimensinya bisa macam-macam ya. Jadi bukan hanya aspek kontraktual atau komersial, tapi sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajarin dan menjadi benefit buat kita begitu ya. Jadi secara umum tadi ada 3 ya, apa sih sebetulnya proyek buku dari FIDIK itu sendiri yang akan digunakan tergantung nature project-nya ya. Kalau misalnya ya ini tadi kalau kontraktor desain, jadi yang membedakan itu sebenarnya dari fungsi desain ya. Jadi desain ataupun drawing engineering-nya itu kalau kontraktor ya, ataupun untuk employer ataupun project owner ya, pengguna jasa yang melakukan desainnya full itu biasanya pakai kontrak FIDIK merah. Kemudian kalau misalnya kontraktor juga terlibat dalam desain, dalam detail desain ya, atau DED kalau di konstruksi ya, atau proyek infras itu biasanya menggunakan buku kuning ataupun silver. Nah, buku silver itu akan digunakan untuk beberapa kasus ya, di mana risiko semuanya diserahkan ke kontraktor. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu terpisah mungkin saya bisa bicara detail, ataupun mungkin ada beberapa yang praktisi yang sudah pernah mengajar ya beberapa kali di Atmajaya Teknik Sipil tentang kontrak FIDIK. Jadi ini saya sampaikan hanya sedikit saja. Jadi saya lebih pada sesi ini lebih ingin dalam ke apa sih sebenarnya fungsi dari kontrak dalam suatu proyek konstruksi ya. Jadi ini ya, jadi kita masuk ke sudah mulai jeroannya ya, dagingnya adalah kontrak manajemen proses in construction project gitu ya. Jadi tadi yang seperti saya sebutkan bahwa sebetulnya kontrak konstruksi itu apa sih gitu ya, kontrak manajemen kontrak, apakah hanya berfungsi sebagai reviewer atau kontrak reviewer. Ini banyak sekali yang curhat juga ke saya gitu ya. Jadi kontrak manager atau kontrak engineer hanya diperlakukan sebagai kontrak reviewer di awal gitu ya di suatu organisasi kontraktor gitu. Jadi mereka dapat kontrak, draft kontrak dari customer, dari pengguna jasa, owner, mereka ditugaskan untuk mereview kontrak seperti itu. Tapi sebetulnya fungsi dari kontrak manajemen itu dari from end to end ya. Jadi tadi saya sebutkan dari pengumuman lelang ya, yang memang benar salah satunya adalah mereview atau menetapkan profil dari risknya, resikonya. Tapi setelah tanda tangan kontrak mereka juga harus ngawal itu sebetulnya. Jadi ini beberapa milestone atau tonggak dari suatu perjalanan proyek ya, dari pengumuman lelang, penetapan pemenang, penunjukan ya penyedia jasa, kemudian tanda tangan kontrak, SPMK, PHO, FHO, sampai setelah FHO pun itu sebetulnya fungsi kontrak manajemen ada di sana. Karena ada fungsi dari kegagalan bangunan yang sampai maksimal 10 tahun ya. Nah itu
mohon nanti apa namanya view-nya atau perspektifnya kita gitu ya, yang proper, yang benar gitu ya, bukan yang hanya mengikuti requirement. Wah, saya bukunya cuma di sini. Jadi tolong view-nya ataupun apa namanya perspektifnya itu adalah fungsi kontrak manajemen itu dari dari awal sekali sampai serah terima akhir, ya, bahkan sampai mungkin ada beberapa personal project yang sudah di demop ataupun sudah tidak ada hubungan lagi atau dimobilisasi ke proyek lain, kontrak manajemen masih ada fungsi di situ. Jadi bisa dibayangkan spektrum ataupun apa namanya dimensinya ya dari suatu kontrak manajer, dari profesi kontrak manajer itu demikian apa namanya besar ya. Oke, jadi itu secara prosesnya. Jadi jangan dibilang fungsinya hanya buat review kontrak sampai ditandatangan selesai ya udah gitu, kita udah urusan PPK atau project manager gitu ya. Itu pemahaman yang sangat keliru ya, tidak tepat ya. Oke, kita sedikit detail di sini. Jadi alhamdulillah dari apa namanya Permen PU ya, sebenarnya bukan yang terbaru tapi ini masih relevan karena belum dicabut. Itu Permen PU yang 2014 itu mendefinisikan ya ada satu jasa pengawas administrasi kontrak di situ ya, yang menyebutkan fungsi ya dari fungsi dari kontrak manajemen, dari pre-contract activity dan post-contract activity. Apa itu pre-contract activity? Itu dari before contract signing, dari tender ya. Dari awal, dari sebelum penetapan, bahkan kita baru ambil dari dokumen lelangnya atau tendernya, kita buat penawaran dan segala macam sampai submission, sebelum penunjukan pemenang, sebelum tanda tangan kontrak, itu kontrak manajemen sudah ada fungsi di situ. Nah, apa saja fungsinya? Di situ ada satu, ya, finalisasi rancangan kontrak. Biasanya kalau kita kita ikut di tender pemerintah atau instansi KLDI yang cukup besar ataupun perusahaan swasta, itu kita di dokumen tender biasanya ada draft kontrak atau pro forma kontrak ya. Biasanya salah satu fungsinya itu untuk review di situ. Kemudian di Undang-Undang Jasa Konstruksi juga ada menyebutkan pemberian pendapat hukum ahli kontrak. Jadi ketika sudah di award ya, di Undang-Undang Jasa Konstruksi kita itu kita bunyi bahwa untuk kontrak yang bernilai lebih dari 100 miliar ya, dan itu proyek pemerintah, maksudnya proyek dengan didanai pemerintah ya, entah itu APBN atau APBD, itu sebetulnya wajib mendapatkan pemberian pendapat hukum atau legal opini dari ahli kontrak. Nah, ini sebetulnya masih debatable karena di Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak didefinisikan apa itu hukum ahli kontrak itu seperti apa. Nah, yang ada prakteknya adalah biasanya biro hukum atau bagian hukum atau legal manager dengan tim yang seadanya gitu ya. Mungkin ada ahli pengadaan, ada ahli manajer hukumnya, legal manajernya, terus atau kepala biro hukum, ada ahli pengadaan ya, procurement manager atau procurement spesialis, dan ahli-ahli lain itu biasanya berkumpul ya di situ untuk memberikan hukum atau memberikan review atau opini tentang ahli kontrak. Dan itu memang diatur di Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk pemberian pendapat ahli hukum ahli kontrak. Jadi memang sampai sekarang itu dipersyaratkan di undang-undang, tapi definisi sesungguhnya itu siapa sebenarnya hukum ahli kontrak itu belum ada ya. Jadi apakah dia itu sebenarnya orang yang mempunyai latar belakang hukum, ataukah sebenarnya seorang engineer, itu tidak ada di situ. Dan akhirnya dalam prakteknya itu memerlukan sebuah tim ya, tim dari kepala biro hukum, kepala biro pengadaan, dan anak buahnya seperti itu. Kemudian pendampingan negosiasi kontrak, misalnya owner dengan kontraktor, itu fungsi kontrak manajemen ada di sana. Jadi kita sudah buat profile risk-nya gitu ya, risk profile risikonya apa saja gitu ya. Tapi ternyata pada saat negosiasi kita, counterpart kita tidak bisa menerima. Nah, di situ ada fungsi untuk negosiasi di situ. Kemudian finalisasi penandatanganan kontrak pasti. Jadi kita juga harus pastikan bahwa dokumennya itu legalized dan proper. Jadi semua dokumen dan dokumen penyertaannya tertentu. Nah, itu kita lihat sebetulnya dari proses sebelum kontrak ditandatangan ya, sebelum kick off meeting ya, sebelum pre-construction meeting PCM, itu sudah ada itu fungsi dari manajemen kontrak manajemen. Nah, apalagi setelah kontrak ditandatangan. Jadi post contract activity atau after contract signing itu sebetulnya apa itu? Ada, jadi jasa pengawas
administrasi kontrak ya. Jadi fungsinya untuk apa? Inspeksi teknis konstruksi. Jadi nanti kaitannya ada nanti untuk penerbitan sertifikat ya, sertifikat kelayakan, sertifikat operasi, sertifikat terima dan semacam. Kemudian penyiapan laporan kemujuan itu biasanya progress report per bulan. Itu juga salah satu fungsi dari administrasi kontrak. Terus penerbitan sertifikasi pembayaran. Ya. Jadi ini sangat penting biasanya dilakukan oleh QS, tapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh fungsi dari kontrak manajemen. Jadi dari laporan kemajuan itu kita memberikan suatu berita acara tentang berita acara pembayaran biasanya ya kalau di beberapa state owned atau BUMN ke kontraktor bahwasanya progresnya sekian, misalnya ada potongan atensi sekian, sekian itu salah satu dari fungsi administrasi kontrak juga. Kemudian ini yang cukup penting ya, interpretasi terhadap dokumen kontrak. Tadi yang saya sampaikan di awal, pentingnya interpretasi atau awal muasal dari suatu dispute sengketa itu adalah biasanya interpretasi yang tidak sama terhadap dokumen kontrak. Kontraknya lamsam, ownernya mikir sudah include semuanya, tapi kontraktor juga punya argumen dan punya backup bahwasanya belum semuanya. Jadi saya sebetulnya hanya sampai poin A sampai poin D saja lingkup kerja saya, tapi maunya owner semuanya. Jadi interpretasi terhadap dokumen kontrak, terhadap pendefinisian kontrak itu yang menjadi sumber dispute juga di lapangan ya. Selain hal teknis di lapangan seperti itu. Kemudian koreksi pengukuran pada saat final account atau final quantity, ini sangat penting juga pada biasanya sebelum BST 1 ya, sebelum PHO, itu ada serah terima 1, biasanya konstruksi ada serah terima 1, serah terima kedua. Nah sebelum serah terima 1 biasanya ada koreksi pengukuran pada saat final account atau final quantity, yaitu memang harus disertified oleh QS ataupun kontrak manager seperti itu. Jadi sudah item-itemnya sudah benar apa yang dikontrak, ada pekerjaan misalnya ada pekerjaan tambah, ada pekerjaan kurang, apakah sudah sesuai ya, variation yang ada itu semua dijumlahkan, dibuat suatu report ya. Jadi melihat kontrak akhirnya sekian itu salah satu fungsi dari kontrak manajemen. Kemudian yang final terakhir adalah sengketa kontrak konstruksi. Jadi ini yang paling ribet begitu ya, karena kontrak konstruksi yang tidak proper bisa menimbulkan dispute, permasalahan di lapangan juga bisa menimbulkan dispute, permasalahan di luar di pihak ketiga ya, jadi tidak terkait sama owner, tidak terkait sama kontrak pun juga bisa menimbulkan dispute. Jadi fungsi dari kontrak manajemen itu adalah salah satunya untuk melicense atau menjembatani tentang resolusi dari sengketa konstruksi seperti itu. Nah, sedikit sebelum ke real case ya ataupun ke contoh kasus gitu ya. Saya juga sempat singgung ini sebetulnya part of contract management ya, Pak Ferry, Pak Ari. Mohon maaf sebetulnya ini bisa menjadi satu kuliah tersendiri ya, seperti Fidik tadi. Tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa claim management ya, jadi manajemen claim ya, jadi salah satu dari esensi dari kontrak konstruksi adalah ada hak, ada kewajiban ya. Jadi misalnya haknya dari owner atau pengguna jasa adalah ya dia menerima pekerjaan objek fisik dari pekerjaan dari kontraktor. Ya, kemudian dia dari sisi kontraktornya dia menerima pembayaran seperti itu ya. Nah, tapi terkadang bukan terkadang pasti ya di industri konstruksi itu pasti kontrak ataupun nilai perubahan ya ataupun variation itu pasti terjadi ya. Tidak ada yang 100% pasti akan sama, itu tidak ada. Jadi kontrak misalnya 100 M ya pada akhirnya sangat jarang yang memang di final account-nya tadi 100 M. Ya, jadi hampir pasti itu pasti nambah ya. Nah, untuk memfasilitasi untuk perubahan di dalam kontrak itu ada yang namanya klaim ya. Jadi klaim itu apa sih? Jadi biasanya kalau orang tentang kontrak konstruksi sangat dekat kaitannya dengan klaim konstruksi. Jadi klaim itu apa? Klaim ya. Jadi klaim itu adalah klaim konstruksi, klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, dan kompensasi. Nah, ini yang sangat menarik dan sangat menjadikan profesi kontrak dan klaim itu menjadi suatu profesi yang mahal, ya.
Dari kontrak misalnya 100 M, bisa jadi itu kontraknya jadi 150 M ya. Nah, 50 M-nya itu variasi ya. Itu dari klaim manajemen, itu part atau bagian dari kontrak manajemen. Jadi pemahaman skill atau kemampuan keahlian tentang kontrak dan klaim ini memang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, bicara sedikit tentang construction claim atau klaim konstruksi, itu apa saja sih tipenya begitu ya? Apa yang bisa diklaim gitu ya dari suatu kontrak ataupun proyek konstruksi. Nah, secara garis besar ya, jadi sebetulnya di Undang-Undang Jasa Konstruksi ataupun yang terkait pun biasanya menggunakan kata-kata kompensasi ya, yaitu istilah ya, terminologi ya. Tapi kalau di international contract itu biasanya mereka jelas claim ya, bukan compensation, karena compensation is different thing, jadi beda sebetulnya. Cuman di kontrak-kontrak pemerintah itu banyak yang mencampur adukan pemerintah, BUMN dan lembaga pemerintah dan lain-lain itu biasanya menggunakan kata kompensasi, dan sekarang lagi lebih halus seperti itu daripada claim. Padahal sebenarnya esensinya adalah sama ya. Jadi tipe of construction claim ya, itu apa saja? Satu adalah variation claim atau pekerjaan tambah dan kurang ya. Jadi sekali lagi, walaupun tadi sifatnya lump sum, kalau memang ada perubahan spesifikasi ataupun gambar atau dokumen teknis yang memang sangat esensial dan memang perubahan itu datangnya dari owner, dari pemilik pekerjaan, itu masih memungkinkan kontrak lump sum untuk di variation ya, seperti itu. Dan apalagi untuk kontrak yang harga satuan. Yang harga satuan sudah pasti nanti banyak variation-nya di situ, variation claim ya. Cuman hanya ini banyak case ya sebetulnya, nanti untuk klaim konstruksi mungkin ada satu sesi tersendiri. Jadi variation claim sendiri ini juga banyak menimbulkan dispute ya. Karena kalau kita, mohon maaf kalau saya sering bicara tentang proyek pemerintah, konstruksi pemerintah atau proyek-proyek yang dibiayai dengan biaya negara, karena variation ini sangat sensitif karena itu secara nature-nya menambah nilai dari kontrak ya. Nilai kontrak 100 M misalnya jadi 110 M. Itu kan jadi nambah nilai kontraknya. Itu sangat sensitif gitu untuk di beberapa kementerian dan lembaga negara atau BUMN, sehingga nanti ceritanya juga panjang variation claim itu. Walaupun sudah backupnya sudah lengkap, sudah ada perintah perubahan dari customer, itu nanti pada saat final quantity tadi yang saya sebutkan di akhir itu banyak sekali permasalahan dan secara administrasi juga banyak beberapa variation claim yang akhirnya tidak terbayar karena mungkin administrasinya jelek atau akhirnya tidak diakuin. Itu sumber dispute juga untuk variation. Kemudian yang kedua adalah extension of time claim ya. Jadi ini yang paling banyak ya. Jadi kenapa kok extension of time itu penting ya. Jadi kalau untuk proyek konstruksi itu kan memang dibatasi oleh ya, kita tahu semua ya. Proyek konstruksi itu concernnya adalah biaya mutu waktu, BMW ya. Jadi biaya jangan sampai biayanya itu cost of run, waktu jangan sampai terlambat, dan kemudian mutunya juga jangan sampai lewat. Nah, dalam hal waktu itu biasanya di kontrak konstruksi itu ada denda, bukan penalti ya. Jadi ada beberapa yang salah kaprah, denda disamakan dengan penalti. Nah, itu nanti istilah hukum itu implikasinya sangat berbeda. Jadi biasanya kalau di kontrak konstruksi ada LD delay atau liquidated damages ya. Liquidated damage itu identik dengan denda, liquidated damage of delay atau LD delay. Nah, itu kalau keterlambatan sampai keterlambatan tertentu ya dengan milestone tertentu, itu biasanya kontraktor dikenakan denda keterlambatan yang porsinya maksimal bisa 5-10%. Nah, fungsinya dari EOT atau extension of time claim ini adalah untuk menghindari dari LD delay tadi, dari denda terhadap keterlambatan. Nah, itu ada banyak ya, jadi mungkin tidak bisa dibahas di sesi ini ya karena memang sangat detail. Kemudian selain ada variation, pekerjaan tambah kurang, ada perpanjangan waktu, ada cost and compensation claim ya, ada prolongation claim, ada escalation claim. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada waktu kita bahas tentang claim, itu prolongation claim atau biaya terhadap waktu itu biasanya biaya terhadap EOT waktu yang diperpanjang tadi ya. Jadi taruhlah kita pekerja kita 100 hari, kita dapat EOT karena keterlambatan dari pihak ownernya 30 hari, let's say 130 hari. 30 hari yang pertambahan itu kita resource kita kan kita nambah ya. Jadi kita pekerjakan orangnya lebih lagi gitu ya. Kita sewa alatnya lebih panjang lagi gitu.
Nah, itu yang akan diklaimkan ke owner. Kemudian escalation claim atau kenaikan biaya ya. Jadi ini terkait apa namanya di beberapa kontrak pemerintah. Kalau untuk kontrak multi years yang lebih dari 1 tahun biasanya apa namanya unsur komponen dari apa biaya proyek atau biaya yang tercantum dalam kontrak itu dimungkinkan untuk adanya kenaikan biaya dengan rumusan tertentu. Kemudian yang lebih advance lagi ada inefisiensi atau productivity claim dan acceleration claim atau klaim percepatan ya. Jadi semuanya itu sebenarnya fungsi waktu dan fungsi uang ya. Jadi mau klaim apa? Mau klaim waktunya kah atau mau klaim uangnya atau klaim dua-duanya, waktu dan uang. Jadi semuanya ada rumusannya dan memang harus dibahas dalam satu sesi ya. Jadi tapi secara garis besarnya ini yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya kontrak yang harus dipahami, dikuasai, juga tentang klaim seperti itu. Nah ini sebelum ke tanya jawab dan sesi task assignment ya. Jadi ini saya coba sedikit cerita tentang proyek yang kebetulan proyeknya memakai FIDIC Redbook ya. Jadi beberapa proyek yang saya alami. Ini proyek kalau rekan-rekan mahasiswa tahu atau pernah lewat tol di Cipali ya. Itu saya kerjakan dari 2013 sampai 2015. Dan itu sebelum ada tol Trans Java atau tol lintas Sumatera, itu merupakan tol terpanjang ya di tahun 2015, 116,5 km, dibagi dari 6 sesi ya. Kemudian JO-nya adalah Lintas Marga Serdaya, itu joint venture Malaysia dan Astra Infrastructure. Itu di situ ada Sandiaga Uno. Kemudian saya kebetulan bekerja di PMC-nya atau engineer-nya ya, atau MK-nya, manajemen konstruksinya, itu Opus Malaysia dan Proses Indonesia. Kemudian main kontraktornya Karaba Graha Mandiri, ini sebenarnya kontraktor gabungan ya dengan NRC juga, Nusaraya Cipta di situ juga sebagai kontraktor, konsorsium Karaba Graha Mandiri dan NRC. Desainnya by design consultant, successful operator on time, dan duration order maksimum 10% dari kontrak value. Jadi sebetulnya menarik sekali ya. Jadi di tahun 2013 ya, waktu MC0-nya itu di 2012 saya terlibat dengan proyek ini itu di akhir 2012. Itu ini merupakan proyek prestisius karena proyek tol terpanjang pada saat itu ya, dengan konsorsium bank lenders ya. Jadi yang mendanai proyek ini itu adalah konsorsium 22 bank dari berbagai macam bank yang ada di Indonesia gitu ya. Pinternya investor Malaysia itu. Jadi mereka mendapatkan sumber pendanaannya dari konsorsium Bank Indonesia, dan lead konsorsium pendanaannya adalah BCA seperti satu grup sama ada hubungannya dengan Astra ya, seperti itu ya, dengan owner. Nah, dalam pelaksanaannya gitu ya, itu pada saat itu memang expert-expertnya itu didatangkan dari Malaysia ya. Jadi expert kontrak manajemennya dan hanya beberapa expert dari dari Indonesia hanya di bidang teknisnya seperti itu ya. Jadi di engineeringnya, di technicalnya, di desain engineeringnya itu ada beberapa dari ahli dari Indonesia. Nah, saya alhamdulillah berkesempatan belajar banyak tentang pelaksanaan FIDIC kontrak di proyek ini ya. Sebelum saya ada kesempatan kemarin ke Jepang dan ke Eropa, itu saya belajar banyak di proyek ini bahwa pelaksanaan FIDIC di Indonesia ataupun kontrak FIDIC sendiri itu memang benar kalau memang dilaksanakan secara benar ya. Jadi mereka itu karena sangat proper dan pakai lawyer juga dari luar dan ada rekanan dari sini. Itu penyusunan kontraknya ya. Jadi sebetulnya FIDIC itu adalah syarat-syarat umum kontrak atau general condition ya. Jadi FIDIC itu adalah SSUK. Nah, selain SSUK kita harus nanti kita kalau ada sesi berikutnya kita akan bahas tentang SSKK juga, tentang particular condition atau syarat-syarat khusus kontrak. Nah, di situ ada juga syarat-syarat khusus kontraknya. Nah, saya beruntung di Cipali ini syarat-syarat khusus kontraknya itu disusun dengan sangat proper sekali, dan tidak seperti yang mohon maaf sekarang terjadi dan banyak dispute adalah penyusunan particular condition atau syarat-syarat khusus kontrak dari FIDIC ini
itu dilakukan secara tidak proper dan akhirnya proyek menjadi dispute. Itu yang paling banyak terjadi di saat ini, kondisi saat ini. Nah, yang saya alami di sini adalah saya sebagai owner representatif di situ ya, jadi dari PMC-nya sebagai engineer-nya, saya kontrak manager di PMC-nya itu pelaksanaan atau implementasi dari FIDIC itu memang sudah sangat proper ya. Jadi sampai di level site misalnya site instruction tentang perubahan segala macam itu semuanya terkontrol dan semua ada prosedurnya. Dan kemudian untuk measurement at site gitu ya, untuk method of measurement-nya, bahkan ada dokumen tersendiri begitu, itu semuanya terdokumentasi dengan baik dan hasilnya memang secara final contract value-nya juga tidak meledak gitu ya, tidak cost of run sekali gitu ya. Karena kalau investasi bidang jalan tol infrastruktur biasanya kaitannya sama ke masa konsesi. Jadi ketika proyeknya itu sudah dijatah let's say 12 triliun, ternyata membengkak di 15 triliun, itu si owner kerepotan karena harus menegosiasi ke BPJT misalnya, ke Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia, bahwa ini investasi saya jadi bengkak nih ya, gara-gara construction cost-nya bengkak gitu ya, karena pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai, sehingga saya harus menegosiasikan lagi jangka waktu konsesi saya supaya return on investment-nya bisa tercapai, supaya investasi saya bisa balik, karena saya investasinya modal awalnya udah kegedean, udah overrun nih buat melaksanakan atau merunning project-nya seperti itu. Nah, FIDIC ini salah satu tools ataupun alat kontrak sebagai kontrak ya, untuk meminimalkan resiko yang tadi saya sebutkan, dan juga sekaligus requirement atau persyaratan yang diminta oleh bank, 22 bank tadi ya, seperti itu. Jadi di sini banyak kisah menarik terhadap klaim segala macam, tapi intinya adalah kita bisa minimalkan resiko di situ ya. Jadi version add-on-nya juga kita bisa minimalkan ya. Di situ juga kemarin yang meledak itu adalah di Bukit Salam. Jadi kalau yang sudah pernah lewat Cikampek Palimanan, di daerah Palimanan ujung di Cirebon ya, Palimanan Cirebon itu ada bukit yang terbelah, yang katanya angker dan sudah diangkat di layar lebar di film. Itu salah satu klaim terbesarnya ya, untuk membedah batu, karena batunya itu different site condition, jadi batunya adalah batu hard rock seperti itu. Jadi banyak cerita juga, cuman intinya adalah FIDIC ini sebagai suatu tools kontrak itu sukses untuk menjembatani deliverable dari suatu project seperti itu. Nah, sebelum ke question and answer, ini saya ada semacam quiz ya atau assignment ya. Jadi terlepas dari nanti pihak kampus, dari pihak Atmajaya nanti menugaskan rekan-rekan nanti untuk menuliskan laporan atau report di akhir tentang sesi yang saya bawakan. Saya juga ada sedikit task assignment, nanti mungkin bisa dikumpulin dan nanti saya akan kasih beberapa reward buku menarik untuk yang untuk rekan-rekan ya, yang mengumpulkan dan memberikan analisis yang menarik. Jadi tugas saya simpel ya, karena mungkin rekan-rekan belum begitu banyak atau mungkin bahkan ada yang masih baru berkecimpung atau memahami tentang kontrak konstruksi. Jadi tugas dari saya adalah students to review and compare the sample of government construction contract with standard FIDIC Red Book. Jadi tadi saya berkali-kali berbicara tentang standar kontrak dari pemerintah ataupun dari BUMN atau dari kementerian ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi mohon maaf, saya keluarkan dulu. Oke, dari government construction contracts. Nah, ini nanti rekan-rekan mohon maaf ya, sebentar. Nah, oke, jadi salah satu contohnya ini biasa ya, jadi mungkin ini sangat sederhana ya. Jadi ini kalau nggak salah bangunannya kontrak pemborongan bangunan gedung dengan harga satuan dengan balai ABBD ya. Tapi ketentuan-ketentuannya itu saya minta nanti rekan-rekan mahasiswa untuk review ya, dibandingkan dengan
kontrak FIDIK. Jadi ini nanti saya bagikan semuanya ya. Jadi tugas dari rekan-rekan sekalian itu nanti coba mereview ya. Tadi dari tugas dari kontrak manajemen di awal ada mereview dari ketentuan pasal-pasal ini dibandingkan di FIDIK kontrak gitu ya. Jadi ini sebenarnya kontraknya sudah template dan rata-rata PPK untuk di Dinas Pekerjaan Umum itu juga kontraknya seperti ini gitu ya. Jadi harapannya adalah rekan-rekan memahami ya apa sih yang dibahas di dalam kontrak pemerintah dan kemudian ini nanti akan dibandingkan dengan apa namanya kontrak internasional begitu ya. Jadi apa namanya kontrak internasional dari FIDIK ini nanti rekan-rekan jadi tahu ini akan dibagikan dan sudah dibagikan oleh bapak-bapak dosen. Nah ini nanti rekan-rekan nanti akan apa namanya? Sebentar saya bagikan dulu di sini. Oke. Dari kontrak pemerintah ya tadi yang template sebenarnya hampir sama semuanya untuk PU misalnya untuk dari dinas apa namanya Dirjen apa namanya Cipta Karya atau Bina Marga yang lain itu hampir sama. Dan kemudian rekan-rekan juga bisa memahami. Saya tidak berekspek banyak, cuman untuk pengenalan dasar ini rekan-rekan memahami apa sebetulnya ya yang tercantum di dalam FIDIK ini. Terus kemudian dibandingkan dengan tadi dengan apa kontrak pemerintah. Jadi nanti reportnya ataupun apa namanya laporannya bisa berupa tabel saja. Tabel yang di kontrak pemerintah dibandingkan dengan kontrak FIDIK seperti apa. Jadi jangan salah, jadi dengan komparasi seperti ini pun saya lihat ada beberapa studi tentang tugas akhir ya, dan juga studi tentang tesis, dan bahkan ada beberapa doktoral disertasi yang meneliti tentang apa namanya kesesuaian kontrak FIDIK dengan standar kontrak di Indonesia, dan itu sekarang lagi cukup marak ya dilaksanakan. Nah, saya memang tidak akan menuntut dalam, cuman paling tidak rekan-rekan nanti akan membaca ya apa itu kontrak FIDIK dan bagaimana standar kontrak yang di Indonesia, dan nanti rekan-rekan bisa membandingkan, oh seperti ini ya, oh berarti risikonya terlalu berat ke kontraktor ya, berarti seperti ini risikonya terlalu berat ke employer ya, kok ini kontraknya sepihak ya, ini cuma menguntungkan kontraktor saja tidak menguntungkan employer. Nanti sense apa namanya skill itu nanti akan sendirinya terasa ketika rekan-rekan nanti sering membaca kontrak, sering mereview kontrak, dan nanti akhirnya bisa memberikan apa namanya report ya, sebetulnya report sederhana saja tentang perbandingan kontrak pemerintah dengan FIDIK seperti itu ya. Jadi mungkin nanti bisa dikumpulkan nanti via Pak dosen yang bersangkutan, dan nanti mungkin bisa sedikit saya review dan nanti akan saya reward dengan buku menarik nanti e-book ya. Baik. Pak Ferry, mungkin demikian dari saya sebelum apa namanya tanya jawab sesi. Mungkin dari saya sudah cukup Pak untuk sesi pemaparan Pak. Halo. Baik, terima kasih ya. Pak Andi ya. yang telah memaparkan materi dan juga berbagi pengalamannya di proyek. Ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan mahasiswa yang hendak menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa raise hand dulu mungkin ya. Kemudian nanti pertanyaannya diajukan. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen yang hadir pada sesi seminar kita hari ini ya, kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan, silakan. Pak Peter, silakan Pak Peter. Pak Peter di unmute dulu. Silakan, Pak Peter. Pak. Ya. Pak Peter, silakan Pak Peter Kawin. Waktu dan tempat Pak. Masih unmute Pak Peter. Ya. Ya. Ya sudah ya, Mbak. Ya, Pak Peter. Silakan Pak. Pak Andi, bahannya itu sesungguhnya kalau di S1 kita itu
nggak bisa nyaut itu loh. Kalau di ini bahan kuliah di S2 pun tidak selengkap ini, Pak Andi. Oh iya Pak, Ya, mohon maaf Pak. sekarang Jadi itu iya ya Pak. ya, enggak apa-apa. Yang sekarang itu yang mengajarkan international kontrak di Pasca itu Pak Sarwono ya, Baik Pak Pak. Sarwono dikasih 4 SKS untuk mengajar itu. Nah, yang saya mungkin ya kalau saya perspektif ya mungkin mahasiswa ya. Ini kalau mungkin Pak Andi bisa menjelaskan. Tadi Baik yang Pak. saya lihat yang nggak gitu jelas-jelas itu ya saya bantuin mahasiswa untuk memahami lebih jauh ya. Baik Pak. Misalnya contoh pertama ya, itu misalnya tadi beda kontrak harga satuan versus kontrak payung itu tadi tidak begitu jelas ya, Oke. sama-sama berdasarkan harga satuan itu Ya. itu Ya. tadi pertama ya. Dan yang kedua itu Pak Andi menghubungkan International Association for Contract and Commercial Management ya dengan FIDIC gitu. Sebenarnya mereka punya kaitannya apa ya antara kedua badan itu? Oke. Baik Pak. Ya itu kaitannya misalnya kita lihat FIDIC itu banyak ada yellow book, ada red book atau Betul. ada green book dan sebagainya. Itu kira kaitannya apa gitu? Baik. Baik Pak. Yang ketiga, sesungguhnya kalau misalnya owner melakukan kontrak dengan kontrak manajemen itu betul itu misalnya langsung ya owner sama kontrak manajemen gitu. Kalau mereka menggunakan kontrak manajemen, ownernya kontraknya sama kontrak manajemen, baru kontrak manajemen membantu owner untuk melakukan kontrak dengan misalnya kontraktor atau Baik Pak. konsultan yang lain atau begitu ya. 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 Betul Baik ya. Pak Peter, Nah, kalau diterima. begitu, Ya. ya kalau begitu, apakah ada form atau form ya atau condition of contract antara kontrak manajemen dengan owner gitu? Pak. Atau formnya ada gitu misalnya? Ya. Atau IACCM itu ada formnya atau tidak? Baik Pak. Nah, Baik. yang berikutnya yang terakhir tadi menarik kalau misalnya ya mungkin S1 juga bisa, S2 juga bisa ya. Tadi mau membandingkan kontrak yang sudah ada pakem di tingkat nasional dengan FIDIC ya. Nah, kalau Betul Pak. misalnya mau dilakukan perbandingan, biasanya kontraktor masa dia mau mengeluarkan kontraknya, biasanya rahasia itu susah gitu. Nah, Ya kalau Pak. misalnya lewat Andi Baik. bisa ya. Besok kalau Baik Pak. mau kejadian lewat Pak Andi bisa ya. Iya Pak. Iya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya itu sejumlah pertanyaan, mungkin Baik. klarifikasinya ke mahasiswa kita ya. Baik. Baik Pak. Terima Ya, kasih Pak Peter. Ya ya, Pak. ya. Coba saya jawab Pak ya. Jadi Ya. Iya, langsung sebelumnya, aja Pak Andi ya. ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi waktu saya bertemu dengan Pak Arijanto, Pak Peter ya. Jadi memang esensi dari kuliah apa namanya kuliah atau webinar seminar ini memang sebagai pengganti kerja praktek ya. Dan saya coba dari beberapa yang materi training yang pernah saya cukup sering saya sampaikan itu ini sebetulnya materi yang sangat sangat mendasar Pak ya. Jadi memang mungkin kalau dilihat levelnya mungkin atau masih debatable antara S1 atau S2, tapi di beberapa universitas itu di level S1 teknik sipil pun sudah cukup banyak yang meneliti tentang kontrak konstruksi Pak, utamanya untuk kontrak institusi internasional ya. Jadi karena memang alasannya adalah momentumnya sedang happening dan memang sedang konsiderasi ataupun kontraktor ya dari pelaku jasa dari pelaku industri konstruksi ini sekarang baru sedang momentumnya sedang tentang masalah komersial dan kontraktual Pak. Jadi pemahaman tentang kontraktual dan komersial saya rasa cukup penting untuk dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa dan keterkaitan sama materi ya Pak ya. Untuk materi yang saya sampaikan ini sekali lagi ini masih sangat mendasar Pak, dan mohon maaf kalau cukup banyak atau terlalu banyak karena saya coba menyampaikan secara utuh ya dari awal sampai akhir walaupun masih dalam taraf overview, belum di tingkat kedalamannya seperti itu, tapi diharapkan bahwa
ekspektasinya bahwa rekan-rekan mahasiswa mengetahui fungsi kontrak manajemen di dalam suatu proyek seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak melebar kemana-mana, tapi esensinya saya mau menyampaikan itu, Pak. Nah, terkait ini Pak tadi 4 pertanyaan yang Bapak sampaikan ya Pak Peter Kaming. Jadi satu ya tadi misalnya berbagai jenis kontrak ya. Jadi antara kontrak harga satuan dan juga kontrak beda kontrak harga satuan dan kontrak payung seperti apa. Itu dari Permen PU-nya sendiri juga cukup jelas ya Pak ya. Mohon maaf, dari Undang-Undang Jasa Konstruksinya sudah cukup jelas menjelaskan misalnya untuk kontrak harga satuan ya, karena memang volumenya tidak bisa diutarakan di awal. Biasanya di kontrak hanya memang disebutkan bahwa volumenya itu adalah volume perkiraan akhir ya. Tapi nanti memang yang mengikat nanti adalah nanti yang aktual di lapangan yang sudah sudah tersertifikat ataupun sudah diakui di lapangan sebagai progres. Hanya saja yang diikat adalah harga unit price-nya atau harga satuannya seperti itu ya. Kalau di unit harga satuan, saya rasa itu sudah cukup umum. Kemudian kalau bedanya dengan kontrak payung biasanya memang kontrak pembelian Pak, jadi pembelian barang ya, barang material konstruksi. Jadi karena untuk mengikat harga supaya harganya nggak naik dalam suatu periode tertentu, karena harga-harga misalnya harga besi dan harga yang lain itu cukup fluktuatif. Jadi harga-harga unit satuannya diikat dalam suatu periode tertentu. Nah nanti setiap akan order ya demikian, itu tinggal melakukan repeat order ya. Jadi secara volume tertentu. Jadi harganya akan diikat sama selama periode tertentu. Ya kalau setelah diikatnya lama berarti otomatis unit price-nya akan naik. Tapi kalau unit price-nya diikat dalam waktu yang sebentar, itu biasanya unit price-nya bisa negotiable seperti itu. Jadi sebetulnya tadi yang saya sampaikan kontrak unit price, kontrak harga satuan, kontrak lamsam, kontrak gabungan dan kontrak payung dan kontrak konsultasi ya untuk berbatas waktu dengan fungsi waktu, itu sebenarnya kontrak-kontrak yang sangat standar Pak. Terus kemudian pertanyaan Bapak berikutnya tadi tentang perbandingan kontrak ya Pak ya, dari perbandingan kontrak konstruksi antara sebelumnya dalam organisasi ya, dalam organisasi kontrak manajer itu di mana ya? Apakah si owner itu mendedikasikan atau meng-hire khusus dedicated kontrak manager ya di sisi dia untuk mengawasi kontraktor ya. Kemudian dari sisi kontraktornya sendiri bagaimana? Apakah juga memperkerjakan kontrak manajer yang sama ya? Terus jalur koordinasinya bagaimana? Jadi mungkin mohon maaf tidak saya sampaikan di sini, tapi coba saya jawab pertanyaan Bapak karena ini cukup panjang Pak ya. Jadi kalau dari FIDIK sendiri itu ya, dari FIDIK itu kalau FIDIK merah, FIDIK kuning dan bukan FIDIK perak, itu kalau FIDIK merah sampai FIDIK kuning itu red book dan yellow book itu dia ada fungsi engineer ya. Dan biasanya engineer yang dimaksud di sini engineer ada misalnya bisa jadi adalah kontrak manager atau kontrak administrator yaitu owner representative, atau juga bisa juga suatu firm atau suatu perusahaan ya, perusahaan konsultan ya yang mewakili owner semacam MK ya, di mana di dalam organisasi MK itu ada profesi ataupun ada posisi kontrak manager atau manajer kontrak. Nah itu dari sisi kontraktornya, dari sisi ownernya. Nah dari sisi kontraktornya mereka pun biasanya karena tugas komersial yang begitu banyak, sekarang itu esensinya adalah cukup sering ya dan cukup wajar itu kontraktor itu meng-hire atau meretain ya, mempekerjakan dedicated kontrak manager atau kontrak engineer untuk membantu dia untuk permasalahan kontraktual ataupun permasalahan klaim. Itu sudah cukup common, sudah cukup biasa untuk saat ini. Jadi sekali lagi tergantung jenis kontraknya dan tergantung anggaran. Sekali lagi ini di-driven dari anggaran Pak. Kalau untuk kontrak-kontrak kecil biasanya kontrak manajer nggak ada, langsung dihandle sama project management ya, project manager, ataupun misalnya bahkan ada yang cuman dialokasikan ke project administrator atau administrator project, walaupun secara fungsi sangat berbeda. Nah itu sekali lagi tergantung dari definisi, dari size ataupun dari skala dari besaran nilai proyeknya dan dari anggaran dananya seperti itu. Tapi esensinya adalah siapapun ada dedicated orang atau tidak gitu ya, itu fungsi kontrak manajemen harus dipahami ya. Even misalnya tidak ada kontrak manajer, project manager, manajer proyek atau PPK harus sangat memahami aspek-aspek kontraktual Pak.
Demikian seperti itu ya poinnya. Kemudian yang ya coba sebentar klarifikasi. Jadi owner mesti dia meng-hire kontrak manajemen ya kalau misalnya proyek besar ya. Tapi kalau biasanya begitu Pak. Ya. Ya, kalau kontraktor tidak selalu. Kalau dia karena untuk mengcounter atau untuk menghadapi kontrak manajemen yang dari owner, ya kalau sama-sama merasa besar, ya dia juga meng-hire yang Betul. kontrak manajemen untuk menghadapi gitu ya, menghadapi yang iya counterpartnya Pak, untuk sparingnya Pak. Iya betul Pak. Iya. sparingnya. Iya. Okay. Yang biasa untuk seperti itu Pak. Tapi mohon maaf kalau ya sekali lagi Pak, kita lihat dari nature project-nya seperti apa, konstruksinya apakah misalnya bangunan gedung atau infrastruktur. Kalau yang misalnya sangat kompleks sekali, biasanya mereka pasti akan meng-hire Pak. Nah, kemudian poin ketiganya tadi ya untuk apa namanya? Tadi Bapak raise concern tentang apa namanya? Perbandingan ya Pak, perbandingan buku apa kontrak konstruksi ya, kontrak konstruksi pemerintah. Sorry, tadi yang sebelum kontrak konstruksi pemerintah, IACCM dulu dengan FIDIK ya Pak. Sebenarnya saya meng-highlight, jadi FIDIK itu sebetulnya, mohon maaf nih saya singgung sedikit, bahwasanya itu organisasi Pak ya, jadi semacam kayak PII kalau di sini ya, organisasi konsultan. Jadi FIDIK itu seperti itu. Nah, IACCM itu dia sebetulnya bukan seperti FIDIK yang memang khusus engineer dan mereka insinyur, mereka konsultan, mereka membentuk itu, mereka membuat form of contract ya, kemudian dipakai banyak orang. Tapi kalau IACCM yang saya sebutkan itu adalah organisasi dunia yang concernnya khusus di kontrak dan komersial, dan industrinya berbagai macam Pak, mohon maaf. Jadi bukan hanya di industrial konstruksi, oil and gas atau petrochemical, tapi dia juga masuk ke banking, bahkan kalau yang organisasi yang sudah mature yang di luar negeri itu kontrak manajemen seperti project management sudah masuk ke banking, sudah masuk ke health industry, ke industri kesehatan, dan di beberapa industri yang lain. Nah itu mereka itu merangkum jadi untuk kontrak, untuk khusus functional kontrak dan komersial manajemen itu dia ada IACCM, dan itu recognize. Dan beberapa misalnya saya lihat sendiri ya dari beberapa rekan saya yang berkarya atau bekerja di Timur Tengah, selain misalnya mereka sudah certified FIDIK, mereka juga certified IACCM karena requirement dari si pemberi kerja. Karena IACCM itu saya tidak mempromosikan Pak, ini saya hanya menyampaikan ya. Jadi memang di IACCM itu sisi kontrak dan komersialnya memang dibedah, dan timnya itu memang dari tim hukum dan ada tim dari industri yang bersangkutan masing-masing. Sedangkan FIDIK hanya memang terbatas di proyek dan konstruksi. Jadi saya coba memaparkan ke rekan-rekan mahasiswa banyak organisasi tentang kontrak ya secara internasional yang mungkin bisa dijadikan referensi atau acuan. Jadi bukan hanya satu di FIDIK, tapi juga ada beberapa. Nah itu nanti pemakaiannya biasanya yang memang driven atau yang mengatur adalah yang punya proyek atau yang punya duit atau sponsornya proyek. Tapi ada baiknya juga kita menurut saya ada baiknya juga kita mempelajari berbagai bentuk kontrak yang lain. Nah, itu maksud saya sih itu Pak, saya bukan maksud apa-apa. Nah, untuk yang terakhir untuk perbandingan Pak. Sebentar. Silakan Pak. IACCM itu punya form of contract juga seperti FIDIK juga ya? Dia by industry basis Pak, jadi dia itu metodologi, dia itu kayak PMI, dia punya kayak PMBOK-nya Pak. Tapi tidak punya form of contract, ya. Dia metodologi, ya betul Pak. Dia juga pakai FIDIK berarti? Ya kalau dia industrinya konstruksi mungkin dia bisa recommended FIDIK. Tapi karena dia industrinya macam-macam, jadi kita bisa view-nya bisa lebih luas Pak. Ya, iya. Nah, jadi yang terakhir, ya Pak. Kalau dia melakukan training itu ya trainingnya kalau yang cocok untuk orang teknik sipilnya ya belajar FIDIK juga atau punya dia sendiri. Kalau dia nggak mengeluarkan standar form of contract sih Pak, cuman metodologi dia melakukan kayak recommended practice ya kalau di SCL itu, jadi kayak RP, jadi kayak guidance saja Pak. Jadi bukan prinsipal ya, metodologi. Jadi dia bukan form of contract harus pakai ini, buku merah, buku kuning mereka nggak punya Pak. Jadi metodologi mereka punya. Tapi cukup baik untuk pemahaman sih Pak, menurut saya untuk belajar begitu Pak. Iya Pak. Ya. Nah terkait yang terakhir Pak untuk perbandingan tadi, mohon maaf kalau mungkin dirasa terlalu berat, tapi paling enggak saya meminta rekan-rekan mahasiswa untuk baca ya. Jadi itu tadi ada satu standar form pemerintah memang itu konfidensial, tapi itu kan yang saya ambil Pak,
itu tidak ada ininya Pak, tidak ada, bukan yang sudah ditantangi, itu pro forma ya. Jadi pro forma dalam artian di setiap tender dokumen itu pasti ada form of contract ya Pak. Jadi di tender apapun itu ada form of contract untuk diperiksa atau direview oleh kontraktor ya. Kemudian nanti kontraktor bisa tahu apa proses profilnya seperti apa. Nah itu nanti saya tadi minta supaya rekan-rekan itu bisa memahami, oh ini kalau kontrak pemerintah modelnya seperti ini, kalau kontrak FIDIK seperti ini. Nah kira-kira ada perbedaan seperti apa. Tapi bukan melakukan penelitian yang dalam untuk tugas akhir atau apa gitu. Ya kalau ada yang berminat silakan Pak. Cuman tadi saya minta rekan-rekan jadi untuk nambah pengayaan aja Pak. Jadi selain materi presentasi saya juga rekan-rekan mahasiswa tahu. Jadi contoh kontrak pemerintah seperti ini ya. Kalau untuk kontrak FIDIK seperti ini. Jadi apa selain pemahaman metodologinya juga prakteknya berarti kalau kontrak memakai kontrak FIDIK yang buku merah seperti ini. Seperti itu Pak. Jadi maksud saya mohon maaf tadi saya minta rekan-rekan untuk ya paling tidak mempelajari dan membaca Pak. Ya. Ya tadi yang agak sedikit missing itu pertanyaan saya itu adalah apakah EICCM itu mengeluarkan form of contract antara owner dan contract manager? Gini Pak, kalau ya CCM-nya sekali lagi dia mohon maaf tidak mengeluarkan form, dia metodologi ya, dia organisasi juga seperti FIDIK. Tapi kalau misalnya Bapak menanyakan apakah ada kontrak form yang menjembatani atau bridging untuk menjembatani antara owner dan PMC atau kontrak manajemen apa namanya PMC ya, Project Management Konsultan atau MK ya, manajemen konsultan MK, manajemen konstruksi. Itu FIDIK yang ada Pak, itu FIDIK putih Pak, FIDIK White Book ya. Jadi FIDIK yang mengeluarkan untuk apa kontrak hubungan kontraktual ya, hubungan hak dan kewajiban antara owner dan owner representatif, antara work owner dan wakil owner, antara owner dan PMC atau manajemen konstruksi. Itu FIDIK mengeluarkan. Kalau IACCM saya nggak lihat Pak, karena mereka nggak mohon maaf mereka nggak organisasi yang jualan apa. Kalau FIDIK kan sebenarnya jualan juga ya, yang jualan buku dan jualan lisensi, tapi mereka lebih ke metodologi dan training, Pak. Iya, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak Andi. Iya, sama-sama, Pak Peter. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya mahasiswa tanya, saya kebetulan juga mengajar construction management misalnya. Baik, Pak. Jadi topik ini disinggung cuma sekali aja pertemuan gitu. Baik, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau misalnya memang ada mahasiswa, karena sekali lagi saya bicara dengan Pak Harijanto karena momentumnya ini sekarang lagi banyak demandnya Pak. Mohon maaf Pak Peter ya, kami. Iya, jadi nanti kalau ada mahasiswa yang, kalau ada yang keinginan nanti bisa meneliti lebih lanjut dan mungkin ya bisa mendalami ilmu itu Pak nanti Pak, karena masih sangat kurang Pak di Indonesia ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Peter. Pak Ferry mungkin ada yang lain Pak, mungkin. Ya, terima kasih Pak Peter, Pak Andi ya. Buat mahasiswa tugasnya dari Pak Andi itu bisa di-download di MS Team ya. Jadi rekan mahasiswa bisa membandingkan antara kontraknya pemerintah kita ya. Tadi kalau saya lihat di surat pemerintah apa yang Kediri ya Pak Andi ya. Dan membandingkannya dengan kontrak PU-nya Kediri gitu ya Pak Andi ya, dan bisa membandingkannya dengan FIDIK buku merah. Nah, nanti rekan mahasiswa bisa mencoba membandingkan kurang lebihnya setiap kontrak itu seperti apa. Gitu ya. Iya. Iya, Pak. Mungkin ada yang lain, Pak? Review. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya dari rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen lainnya silakan. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa lainnya silakan. Untuk rekan mahasiswa yang mengerjakan assignment dari Pak Andi, mungkin nanti assignment-nya bisa di-email dulu ke saya mungkin ya. Mungkin kita beri batas waktu 1 minggu itu Pak Andi ya. Nanti kalau yang terkumpul saya kirimkan ke Pak Andi. Ya, gitu. Ya, yang paling esensialnya adalah rekan-rekan nanti membaca dan tahu ya Pak. Jadi
Iya, juga betul. kalau nanti masuk ke dunia kerja nggak kaget seperti itu Iya. untuk Ya. kontraknya ya, Jangan Pak. sampai buta Pak Andi ya, masuk ke dunia kerja ditanya fidik tidak tahu begitu kan. Iya, iya. Padahal Sama itu kontrak PU sebuah biasanya kalau yang ke pemerintahan, Pak, ya. Ya, betul Pak Andi. Silakan Bapak Kan, Pak, Ibu yang lain, Pak. lain kalau ada pertanyaan atau mahasiswa-mahasiswa lainnya, silakan. Atau mungkin saya buka ini Pak Ferry, mungkin mahasiswa yang mungkin punya minat ya di bidang komersial, jadi bukan hanya kontraktual ya. Karena kontraktual itu relatednya ke commercial matters ya. Itu mungkin ada yang mau berencana untuk mengambil tugas akhir atau mungkin judul atau penelitian mungkin Pak Ferry. Iya, betul. Jadi setelah semester ini rekan mahasiswa mengambil KP, lulus semester depan akan melanjutkan tugas akhir ya. Nah, kalau misalkan nanti membutuhkan data-data, topiknya itu terkait dengan data yang kira-kira dimiliki oleh Pak Andi, mungkin bisa menghubungi Pak Andi ya Pak Andi. Boleh Pak, bisa Pak. Ya. Saya ada Terima kontak kasih. saya tulis di akhir. Ada di slide terakhir ya Pak Andi ya. Ada nomor WA dan alamat emailnya Pak Andi. Nanti rekan-rekan mahasiswa yang kiranya tertarik dengan topik-topik kontrak, administrasi proyek, ya bisa menghubungi Pak Andi, mungkin bisa cari-cari topik di tempat di kantornya Pak Andi, bisa mendapatkan data dan mengolahnya, dibantu Pak Andi mungkin nanti. Silakan, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan mahasiswa? Kalau tidak ada, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Andi yang sudah menyampaikan materi dan pengalamannya. Ya. Jangan kapok Pak, mungkin suatu saat kami akan undang Pak Andi di sesi-sesi atau tema-tema yang lain, karena kalau di pertemuan kita kali ini kan terbatas mahasiswanya hanya yang mengikuti kerja praktik saja Pak. Mungkin suatu saat kita undang Pak Andi untuk memberikan materi kepada mahasiswa yang lebih banyak Pak. Baik Pak. Mungkin untuk mengakhirinya saya kembalikan ke Pak Harijanto. Pak Hari, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Akhirnya selesai kita dengan seminar pertama dari Pak Andi. Informasinya sangat baru, sangat berharga. Kalau tadi Pak Peter mengatakan baru diajarkan, tapi hanya bagian dari manajemen konstruksi dan hanya satu sesi, maka berarti topik sore hari ini betul-betul topik yang baru gitu ya. Nah, tadi ada tugas dari Pak Andi. Saya rasa kalau Anda kerjakan dengan baik ya, mungkin bisa dimintakan feedback dari Pak Andi, dilengkapi dengan teori-teorinya, bisa menjadi satu bab sendiri dari laporan ya. Jadi saya maksud supaya Anda dalam membuat laporan itu tidak hanya sekedar mendeskripsikan materi kuliahnya Pak Andi, tetapi Anda juga harus menganalisis, menunjukkan bahwa Anda paham begitu. Nah, rupanya ada tugas dari Pak Andi yang mungkin kalau dieksplor lebih jauh lagi bisa menjadi satu bab tersendiri. Jadi terima kasih Pak Andi. Juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan seminar daring ini ada hal yang mungkin kurang ya. Ya karena ini seminar yang pertama. Baik, mungkin masih perlu kita evaluasi lagi. Seminar yang kedua akan dilaksanakan hari Jumat. Nanti tunggu posternya gitu. Baik ya. Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum diakhiri, saya ini nggak terlalu tahu, tapi Pak Ferry mungkin bisa bantu. Mungkin kita bisa foto bersama ya, pada menyalakan kameranya. Ya. Mungkin Pak Ferry bisa bantu foto.
Ya, kita nyalakan kameranya sama-sama ya, nanti saya screenshot dari tempat saya begitu. Wah, Pak Peter. Pak Peter ganteng ya. Pak John ini gimana ya Pak John? Halo Pak Andi. Halo Pak Andi. Iya Pak, halo Pak. Iya Pak. Ya, ini reuni juga ya Pak Andi ya, ketemu Iya, dosen-dosen. alhamdulillah Pak. Ya. Berapa kilo sekarang Pak Andi gemuknya? Gemuk sekali Pak. Anaknya udah berapa tuh Pak Andi? 3 Pak, saya Pak. Wah, banyak. Ada 3 ya. Ini ada Bu Kiki yang mungkin dulu Pak Andi belum ketemu. Ya Bu. Ya. Bu Kiki mana Bu Kiki? Gimana Bu Kiki kok sembunyi? Aduh. Oke Pak, Sudah? Sudah. Halo. sudah Pak. Ya. Ya, Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat sore pada adik-adik mahasiswa. Silakan lihat pengumuman berikutnya. Ya, Jumat depan ada Pak Pande dari PP yang akan bicara tentang reklamasi, dan sorenya ada Pak Jose yang bicara tentang diaphragm wall. Ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Materinya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Pak Peter gimana kabarnya itu? Iya, Sudah psikotes belum itu? harus belajar. Sudah psikotes untuk NIDK belum? Aduh. Tapi harus belajar TOEFL ya Pak John. Oh, malah. Belajar psikotes kalau tahu-tahu nggak beres. Siapa tahu sudah pikun ya Pak John ya. Nggak diterima. Mana itu? Katanya belum ada apa tadi petunjuk pelaksanaannya. Oh, lebih gue setahun meneh kok. Tunjuknya setahun meneh. Iya ya kata. Pak Peter. Pak John nih. Kalau saya udah nggak bisa itu. Nggak bisa sekolah lagi. Harusnya bisa nggak ya ijazah doktornya diganti 10 karya Scopus Pak John kan? Masa nggak bisa itu. Idola Rusli Widodo.